Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Desi Kalistiarini dari mahasiswa KKN UGM dari Sarjana Kedokteran. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hoax COVID-19 di Indonesia. Nah, pertama, mari kita kenali apa itu hoax sendiri. Hoax adalah berita bohong di mana ada upaya untuk memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan namun sebenarnya tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Kemudian dari hoax ini pasti kata yang sering dikaitkan adalah infodemik. Nah, pada koran-koran ataupun majalah atau berita-berita, kita seringkali mendengar istilah infodemik. Nah, tapi apa sih infodemik itu sendiri? Infodemik adalah kondisi di mana terdapat terlalu banyak informasi yang salah atau yang menyesatkan pada media digital maupun fisik selama terjadinya sebuah outbreak penyakit. Nah, di sini penyakit yang dimaksud adalah COVID ya, karena sekarang kondisinya sedang pandemi COVID. Nah, kemudian untuk dampak dari infodemik sendiri apa sih? Infodemik ini sebenarnya menghambat pemulihan dari pandemi itu sendiri. Karena pertama, dia akan membuat kesusahan dalam mencari sumber informasi dan panduan yang bisa dipercaya. Kemudian tentunya dengan membaca informasi yang salah tersebut, seseorang akan merasakan cemas, depresi, aduh gimana ya, ini bener apa ya, emang kayak gini ya, kok separah ini, kayak gitu. Nah, sehingga banyak yang dari pandemi malah jadi gampang cemas, gampang depresi, kewalahan, terus terkuras secara emosional. Kemudian bisa juga percaya pada semua informasi dengan cepat karena kurang ada waktu untuk analisa sumber lebih dalam. Saking banyaknya informasi yang masuk, kita ngelihat satu informasi langsung aja percaya gitu, tidak mencari-cari terlebih dahulu gitu. Kemudian tidak ada quality control pada informasi yang beredar karena semua orang bisa menulis atau mempublikasi. Kayak biasanya di grup-grup WA ya, semua orang itu sebenarnya bisa menulis. Nah, kemudian informasi-informasi yang salah ini mendorong perilaku yang beresiko mengganggu kesehatan hingga bisa merenggut nyawa. Sudah banyak ya beberapa kejadian yang menolak untuk dimasukkan rumah sakit. Katanya COVID-19 itu cuman rumor aja, cuman untuk menarik sensasi seperti itu. Tapi akhirnya justru malah kehilangan nyawa, meninggal seperti itu. Kemudian ada juga yang nggak mau diobati, katanya cukup dengan digosok bawang merah. Nah, tapi ternyata ya meninggal juga. Nah, itu yang kita khawatirkan akan terjadi dengan adanya infodemik ini. Kemudian ketidakpercayaan pada otoritas kesehatan dan rendahnya respons masyarakat terhadap upaya penanganan COVID-19. Yang terakhir dari semua tadi tentunya akan memperburuk situasi pandemi COVID-19. Nah, berapa banyak sih informasi terkait COVID-19 yang beredar hingga saat ini? Pasti teman-teman pada penasaran. Nah, bisa dilihat ya, banyak banget dan ini masih berkembang. Data yang saya cantumkan di sini ini masih terus bertambah setiap harinya dengan sangat cepat. 361 juta video itu sudah diupload dalam YouTube dalam 30 hari di bawah klasifikasi COVID-19. Kemudian sudah ada 19.200 artikel sejak pandemi dimulai hingga saat ini. Kemudian di bulan Maret itu sekitar 550 juta tweet menggunakan istilah virus corona, COVID-19, COVID atau pandemi. Nah, makanya dari berita yang banyak ini kita harus lebih bisa hati-hati. Kemudian hingga saat ini di Indonesia sendiri kondisinya bagaimana? Pemerintah tentunya terus-terusan mengusahakan untuk membantu perbaikan dari infodemik ini. Nih, bisa dilihat ya dari banyak berita sudah dilaporkan. Pemerintah hapus 1.854 hoax COVID-19 hingga PPKM di media sosial. Kemudian ini, bahkan dalam setahun pandemi, pemerintah sudah menemukan 2.624 hoax. Kemudian Mahfud MD menyatakan bahwa ada 1.827 konten hoax COVID, 278 diantaranya soal vaksin. Nah, ini kan sangat membahayakan ya untuk masyarakat. Harus percaya yang mana masyarakat gitu. Nah, dari sini yuk kita belajar untuk mengenali ciri-ciri sebuah hoax. Yang pertama, biasanya judul-judulnya itu akan provokatif.
Kenapa provokatif? Supaya saat orang membaca, orang nih menjadi emosional. Emosional nggak harus emosi marah gitu ya. Bisa kayak sedih atau bisa malah terharu. Nah, seperti itu juga yang dinamakan emosional. Biasanya dengan memancing emosi seorang pembaca, pembaca akan menge-share atau membagikan informasi tersebut. Dan hal ini yang diinginkan oleh para pembuat hoaks. Nah, seperti itu. Contohnya adalah judul-judul seperti ini. Setia Novanto dibebaskan karena COVID-19. Nah, ini udah pada ini nih, yang tidak mendukung Setia Novanto udah mulai naik emosinya, akhirnya di-share. Nah, kayak gitu. Terus, Corona Jihad, seorang pedagang sengaja meludahi bungkus makanan. Atau judul seperti obat COVID-19 telah ditemukan dan siap disebarkan ke seluruh Indonesia. Langsung semua mencari. Nah, kayak gitu. Padahal tidak ada. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, biasanya informasi ini membuat pembaca emosional. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, bersama dengan judul yang provokatif tadi. Selain informasinya membuat pembaca emosional, biasanya informasinya juga tidak logis gitu ya. Dan biasanya cuman berupa opini atau pendapat pemikiran dari yang pembuat informasinya, tanpa ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung. Kemudian, untuk yang ketiga, biasanya ada permintaan membagikan atau memviralkan, seperti kirimkan pesan ini kepada orang-orang yang Anda sayangi agar tidak terkena COVID-19. Nah, seperti itu. Biasanya dari permintaan untuk membagikan atau memviralkan ini, pesan tersebut jadi pesan berantai gitu. Dan akhirnya semua orang mengetahui informasi, padahal informasi tersebut salah. Nah, ini kan sangat bahaya. Kemudian, yang keempat, biasanya informasinya menyalahi fakta. Nah, ini kita sudah tahu lah ya, pasti informasinya salah gitu. Nah, tapi kadang pada berita-berita hoax seperti itu, karena pembuatnya ingin pembaca benar-benar mempercayai, dia juga bisa saja mencantumkan informasi atau penjelasan ilmiah yang terdengar seolah-olah meyakinkan, atau kita sebut biasanya namanya pseudoscience, tapi sebenarnya ini tidak benar gitu, seolah-olah hanya meyakinkan. Nah, tapi untuk masyarakat awam tentunya agak susah ya untuk membedakannya. Makanya masyarakat awam bisa menggunakan search engine seperti Google, atau diketik aja di browsernya, dicari di internet gitu, pakai kata kunci yang digunakan di informasi atau pesan tersebut, seperti itu. Kemudian, untuk nomor 5, ciri-ciri lain adalah format penulisannya tidak sesuai. Nah, kadang membuat hoax itu seringkali menekankan suatu informasi supaya semakin memancing emosi gitu dengan huruf kapital yang berlebih dan juga ditebalkan kalimatnya. Jadi di bold gitu supaya lebih kelihatan gitu, yang baca langsung langsung ke situ gitu. Padahal kalau dibaca dengan cermat itu sebenarnya tidak sesuai kaidah penulisannya, dan juga biasanya banyak mengandung typo atau salah penulisan, misal kurang satu huruf A atau kurang satu huruf apa gitu. Kemudian kebanyakan dari berita-berita tersebut sumbernya itu tidak tercantum. Tidak ada sumber yang dicantumkan di bawah maupun di atas sebelum berita. Nah, kalau hanya narasi saja, itu Anda sudah harus patut curiga. Pasti ini dibuat oleh seseorang, bukan dari lembaga atau instansi yang terpercaya. Banyak juga berita hoaks yang tidak menyertakan bukti awal informasinya, sehingga sebenarnya pembuat hoaks pertama, siapa yang membuat hoaks ini hingga menyebar kemana-mana itu tidak diketahui identitasnya, seperti itu. Kemudian nomor 7, jika pun tercantum, link atau situsnya yang dicantumkan itu tidak jelas. Jadi biasanya jika tautannya tidak dapat dibuka, nah itu sudah tanda-tanda ini kayaknya hoax gitu, karena ya tidak kredibel, tidak dapat dipercaya, sumbernya tidak ada, sama aja meskipun ada linknya. Kemudian apabila saat dibuka website tersebut tidak ada redaksi ataupun tidak ada informasi kontaknya. Nah, itu juga patut dicurigai. Atau terkadang, nah ini para pembuat hoax ini pinter karena menggunakan nama dari website situs-situs yang terpercaya. Misal situs Kominfo. Situs Kominfo kan alamat domain belakangnya adalah kominfo.go.id, karena Go adalah untuk government, ID untuk Indonesia. Sedangkan para pembuat hoax ini mungkin saja membuat website seperti kominfo.com.
Nah, terkadang kan orang terkecoh, "Oh, enggak kok ini websitenya Kominfo atau Kementerian Komunikasi Informasi." Padahal itu bukan website asli atau website resmi dari Kominfo gitu. Jadi kita harus teliti juga apakah di belakang atau domainnya itu sesuai. Kemudian nomor 8 jadi cirinya adalah foto atau gambar yang digunakan tidak asli. Nah, ini sudah banyak sekali terjadi. Gambar-gambar dia mengambil atau menyomot dari suatu berita lain yang sama sekali berbeda narasi ataupun informasinya, dia ambil dan dia gunakan untuk membuat berita lain yang sangat jauh berbeda. Yang kalau diartikan itu jadi salah gitu, jadi tidak benar seperti itu. Kemudian bisa juga dia mengambil suatu foto kemudian diedit. Nah, itu juga harus hati-hati. Cara ngeceknya gimana adalah dengan reverse image search atau kita mengambil foto yang tadi dikirimkan dia sebagai berita hoax itu, kita masukkan ke Google, nanti Google akan menampilkan semua gambar-gambar yang mirip atau sama dengan foto tersebut. Nah, dari situ baru kita bisa melihat, ternyata foto ini digunakan untuk berita ini loh, bukan berita yang disebarkan tadi, gitu. Kemudian untuk mengecek kebenaran informasi terkait COVID-19 ini gimana ya? Kan banyak sekali itu ya, berita yang sudah terlanjur beredar. Masa saya harus nge-search satu-satu gitu kan? Nah, ternyata pemerintah itu juga menyediakan banyak sekali situs-situs dan juga bantuan-bantuan melalui WhatsApp yang bisa kita akses untuk membedakan dan juga mencari tahu fakta atau hasil penelitian yang benar terkait kebenaran COVID-19-nya. Pertama, bisa dilihat ini ada situs covid19.go.id. Nah, ini adalah situs resmi pemerintah ya. Dia menyediakan, ini bisa dilihat di sebelah kanan atas ada namanya Hoaxbuster yang kotak merah itu. Nah, itu kalau diklik, dia akan menampilkan semua hoax-hoax yang beredar dan dia akan memberikan informasi yang benar dari hoax tersebut. Jadi, dia akan mengkoreksi dan juga menjelaskan kalau, oh ini hoax, seperti itu. Kemudian kita bisa tahu juga yang betul apa. Kemudian ada juga chatbot WhatsApp. Nah, kalau misalkan Anda menemukan atau dikirimi saudara atau tetangga suatu pesan yang kok ini benar atau tidak ya, ragu-ragu ini hoax atau bukan, bisa juga dengan nge-WA covid19.go.id. Caranya kontak aja nomor ini 0811-3339-9000, kemudian langsung kirim satu kata misal halo atau hai, nanti kita bisa memilih mau menu yang mana dari A sampai G. Nanti kita ikuti saja langkah yang sudah diberikan, nanti kita bisa tahu apakah ini hoax atau tidak. Kemudian untuk situs lain ada juga turnbackhoax.id. Nah, ini dibentuk sama Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi relawan yang misinya sangat baik ya untuk memberantas hoax di Indonesia. Nah, Turnback Hoax ini juga cukup sangat akurat dan juga terpercaya. Di situs ini kita bisa juga melihat informasi yang benar terkait hoax. Kemudian ada juga chatbot WhatsApp lain, Hoaxbuster Kalimasada, ini dibentuk oleh Mafindo tadi. Pada chatbot WhatsApp Hoaxbuster ini lebih terkerucut untuk membasmi hoax. Jadi kalau dilihat di sini menu-menu yang disediakan itu nomor 1, periksa hoax, nomor 2, cek fakta terbaru, nomor 3, tips trik melawan hoax, dan seterusnya. Caranya juga sama kayak yang tadi, boleh di WA aja nomor ini 085 921 600 500. Kemudian kita chat di WA, hai atau halo, nanti akan muncul menu dan tinggal diikuti saja. Kemudian ada juga situs dari Kominfo yang membahas tentang hoax-hoax yang beredar. Tinggal mengetikkan ini, komin.fo/ini hoax. Nah, nanti akan muncul situs Kominfo yang resmi, di mana kita bisa melihat hoax-hoax dan juga validitas kebenarannya yang apa. Gitu. Kemudian untuk lainnya yang lebih komprehensif lagi adalah link HTTPS Linktree Check Hoax ini ya. Di sini kita bisa melakukan banyak sekali cara mengecek
suatu hoax, yang pertama bisa dengan search engine khusus hoax COVID-19, kemudian ada banyak PDF hoax yang bisa kita baca-baca ya untuk kita lebih paham lagi gitu. Kemudian ada juga kelas gratis online cara melawan hoax, dan juga cek kebenaran kabar hoax dan juga klarifikasinya lewat beberapa platform yang sudah tadi saya bahas kayak Mavindo, Cek Fakta, Kominfo, itu ada semua di sini, di link ini. Kemudian bisa juga mengakses materi edukasi hoax kayak dokumentasi dan juga video edukasi. Sekian informasi dari saya, ini saya dapatkan dari semua sumber-sumber terpercaya di Indonesia tentang COVID-19. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat.